Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfina Damayanti dengan NIM 2203055502119 dari kelas G. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tata laksana gizi buruk pada balita. Bagian pertama, ada 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Fase pertama yaitu fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital yaitu denyut nadi, frekuensi pernapasan, dan suhu badan. Tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Fase kedua yaitu fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Fase yang ketiga yaitu fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Pemberian energi sebesar 150 sampai dengan 220 kilokalori per kilogram berat badan dalam bentuk F100 atau RUTV bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat F100 atau RUTV. Fase keempat yaitu fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan. Bagian kedua yaitu 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Langkah pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh munjung pada pasir dalam 50 ml air secara oral. Langkah yang kedua itu mencegah dan mengatasi hipotermia. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Langkah ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi rehidrasi oral dan apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Gunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambah kalium yang lebih dikenal dengan rehydration solution for malnutrition. Langkah keempat yaitu memperbaiki keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan yaitu elektrolit dan mineral. Dan untuk mengatasi gangguan keseimbangan tersebut diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO yaitu formula 75 dan formula 100 serta resomal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapatkan tambahan kalium. Langkah kelima yaitu mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Bila balita gizi buruk mendapat RUTV dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi, kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata dan atau ada riwayat menderita campak dalam 3 bulan terakhir, maka balita diberi suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai umur. Langkah ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap.
Langkah ke-8 yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kembang. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi sekitar 150 sampai dengan 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari, protein sebesar 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari, dan terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTV yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Langkah ke-9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Langkah ke-9 adalah memberikan stimulasi. Untuk tumbuh kembang diberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi terstruktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 5-30 menit. Langkah ke-10 adalah mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh atau sesuai kriteria, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.